Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Jikalau kita diberi kesempatan sore hari ini untuk kita boleh memuji Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya yang hidup. Dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu yang kami terima. Kami percaya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan sore hari ini pun Tuhan, Engkau ada di dalam kami. Biar Engkau menyatakan hadirat-Mu atas kami Tuhan. Sehingga kami mengerti betapa kami punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Kepada Raja yang hidup. Haleluya. Woo. Yeah. Woo. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah keselamatanku. Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masuklah berbuat, Yes. Kau penyelamat. Kasih-Mu Tuhan. Betapa Kau Tuhan, Rajaku. Haleluya. Woo. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku. Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Yang beri hidup bagiku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah perbuatan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat. Kasih-Mu tiada tara. Betapa Kau Tuhan, Rajaku. Haleluya. Kau Raja yang layak terima segala pujian kami. Haleluya. Semua berseru. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Haleluya. Woo. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia.
kasih-Mu tiada tara. Bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yeah. Haleluya. Woo. Haleluya. Dia Raja yang namanya patut ditinggikan oleh semua orang percaya. Tinggi nama-Mu Yesus. Yeay. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan Untuk melakukan bersama Roh-Mu. ku pasti menang. Pasti menang. Yeah. Woo. Tinggi Nama-Mu Tuhan. nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang memberiku kemuliaan. Semakin serupa. Bersama Roh-Mu. Bersama Roh-Mu, Ya kami pasti menang. ku pasti menang. Ya tinggi. Tinggi Nama-Mu. nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Woo. Hey. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yeah! Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Ya. Keagungan.
Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, oh, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Kau yang layak terima sembah kami Tuhan. Oh. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku bersorak. Kau yang layak, oh, Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Dan saat ini Kau ada di dalam kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan menaikkan sembah kami bagi-Mu Bapa. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh. Dan Kau dekat dengan semua orang yang memanggil nama-Mu Bapa. Kau dekat dengan semua yang memanggil-Mu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh-sungguh, sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku semua katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah. Kau yang layak,
keras lagi. Bagi Yesus katakan kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Kau yang layak disembah. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak disembah. Haleluya. 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 Oh. Haleluya. 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 Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan sebentar kami akan kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau adalah guru kami yang agung. Ajar setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap kami menjadi jemaat yang terus bertumbuh, dewasa, dan bahkan layak untuk menyambut kedatangan Tuhan. Pengurapan-Mu, hadirat-Mu biar nyata baik kami yang di gereja maupun di mana kami sedang berada untuk bersama-sama menyimak dan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sore hari ini kita masih belajar dari seri surat Yudas dengan subtema segitiga keselamatan. Saya beri judul dalam bahasa Jawa kali ini karena saya merasa ungkapan ini ya begitu mantep kalau disebut dengan bahasa Jawa. Jadi judul PA kita adalah Sakarepe Dewe. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut semau gue, mau gimana-gimana, sendiri yang ngatur. Nah, kita akan lihat coba sore ini, kita masih belajar berkaitan dengan segitiga keselamatan yang kita coba gali dari Yudas pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ya, kalau kita mengikuti PA kita, saya menjelaskan segitiga yang pertama itu adalah proses keselamatan. Itu ada yang namanya panggilan, kemudian dikuduskan dan dipelihara. Lalu bagaimana cara kita dipelihara? Kita masuk dalam segitiga yang kedua. Ada 3 yang membuat kita bisa dipelihara di dalam Kristus. Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam rahmat. Yang kedua kita harus hidup di dalam damai sejahtera. Dan yang ketiga yang hari ini kita coba pelajari walaupun tidak terlalu banyak, yaitu tentang kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin dipelihara di dalam Kristus, keselamatan kita menjadi pasti. Mau tidak mau kita harus hidup di dalam rahmat, di dalam damai sejahtera, dan di dalam kasih yang limpah. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita baca, ketika kita menerima kasih karunia-Nya, seharusnya setiap kita sudah bertumbuh di dalam kasih-Nya. Pada waktu benih cinta itu mulai muncul di hati kita dan terus berakar dan berbuah. Melalui tindakan baik karena kita mengalami yang namanya rahmat, kita berbelas kasihan,
kita punya kasih sayang, kita punya pengampunan, kemudian itu sedemikian rupa menguasai kita sehingga kita hidup di dalam damai sejahtera. Pada waktu kita punya damai sejahtera, kita dimampukan bahkan dalam posisi yang baik, tepat, tenang, di tengah-tengah konflik sekalipun, seperti yang terjadi dengan Ishak. Bagaimana dia dihancurkan bisnisnya begitu rupa, tapi dia tetap dengan lapang dada untuk berjalan dan terus sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu semua mengarah kepada apa? Kasih. Jadi rahmat, damai sejahtera dan kasih pada waktu itu limpah dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, maka hidup kita akan menjadi orang yang kuat di dalam keselamatannya. Hidup di dalam kasih, saudara-saudara, yang disebut dengan agape di sini adalah puncak. Kalau kita tahu bicara soal kasih atau cinta, ada berbagai macam. Yang pertama misalnya kasih eros, ada kasih storge, kasih filia. Tapi semua jenis kasih itu adalah jenis kasih yang ada batasnya. Pada waktu kita mendapat keselamatan, kita hidup di dalam rahmat, damai sejahtera, kita terus bertumbuh di dalam kasih. Kasih yang kasih agape. Maka kita harus bertumbuh. Mulai dari rahmat, kemudian kita ada di dalam damai sejahtera, dan kita mendapat kasih. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 7-11 dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara perhatikan di dalam ayat 11 dikatakan, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan kekal. Hak penuh. Kapan saudara dan saya diberi hak penuh? Jaminan 100%. Bahkan dikatakan dalam ayat 10, sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak pernah tersandung. Wah, ini satu posisi yang luar biasa. Apa kuncinya saudara-saudara? Kasih. Pada waktu pengalaman keselamatan meningkatkan saudara dan saya sampai pada level di mana hidup kita punya kasih agape. Kita akan menjadi orang, bahkan dalam kitab Roma dikatakan lebih daripada pemenang. Satu kali seorang kaisar atau raja yang luar biasa, namanya Napoleon. Kita tahu di dunia ini ada raja-raja dunia, salah satunya adalah Napoleon Bonaparte dari Prancis. Di tengah-tengah jayanya dia begitu luar biasa, dia mengalahkan setiap wilayah, khususnya wilayah Eropa. Tapi satu kali dia gagal dan jatuh. Dan waktu itu dia dibuang di sebuah pulau yang namanya Pulau Saint Helena. Pulau yang gersang, hanya dari kapur, sendirian di sana. Nah, di tengah-tengah pengasingan itu dia mulai merenung dan mencoba mengevaluasi. Lalu dia tulis di sebuah buku harian yang akhirnya ditemukan dan dipublikasikan. Di dalam buku harian yang merupakan hasil perenungan Napoleon, kurang lebih dia berkata, aku Napoleon Bonaparte, lalu dia sebut juga yang lain seperti misalnya
Alexander Agung. Lalu di Inggris ada namanya Charles Agung. Kami semua raja-raja yang hebat. Mengalahkan begitu banyak wilayah dengan cepat. Tapi ada satu kali kami gagal dan akhirnya jatuh. Kemudian setelah itu dia menyebutkan di dalam memoarnya, di dalam buku hariannya. Saya menemukan ada satu orang muda. Dia nggak punya tentara, hidupnya sederhana, bahkan masa kerjanya hanya pendek sekitar 3 tahun. Tapi dia bilang dampaknya luar biasa. Bahkan bukan hanya satu wilayah, 2 wilayah, atau satu masa. Setiap fase masa pengikutnya bukannya semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Lalu dia menyebut di dalam buku hariannya, apa rahasianya dan siapa pemuda itu? Dia menyebut Yesus. Senjatanya apa kalau disebut senjata? Kasih. Saudara, demikian faktanya demikian. Kasih itu memampukan seseorang untuk bukan hanya menjadi lebih daripada pemenang. Bahkan surat Petrus mengatakan kalau kita sampai pada level ini, kita dikatakan dikaruniai hak penuh. Ada jaminan untuk keselamatan kita. Luar biasa. Apa yang lebih daripada hak penuh? Pada waktu kita diselamatkan, kita masih menghadapi berbagai macam tantangan, pergumulan. Tapi waktu kita sampai pada level kasih. Nah itu sebabnya setiap kita harus bertumbuh terus bergerak. Dari rahmat yang terus kita nikmati. Hidup dalam damai sejahtera. Dan akhirnya kita punya kasih. Saudara yang dikasih Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kalau Bapak Ibu mau tahu karakteristik surga yang utama itu apa? Bukan karena mereka punya satu suasana atau mungkin daerah yang sangat maju. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu misalnya, surga digambarkan dengan lantainya dari emas, pintunya dari berbagai macam permata. Itu semua bukan karakteristik utama dari surga. Karakteristik utama dari surga adalah kasih yang sempurna. Saudara bisa bayangkan, kalau orang bisa punya harta, punya kekayaan, punya semuanya. Tapi kalau hidup tidak di dalam kasih, itu seperti neraka walaupun di surga. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, kita harus terus bertumbuh level kita sampai kita punya kasih, hidup dalam kasih. Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Keselamatan kita akan terjamin sepenuhnya jika setiap kita hidup di dalam rahmat, damai sejahtera, dan kasih yang benar. Ini harus kita perjuangkan. Bahkan di dalam kekekalan surga, hal yang paling utama adalah kasih. Karena Allah itu juga adalah kasih. Maka pada waktu seorang percaya, dia belum hidup di dalam kasih. Keselamatannya perlu diragukan. Keselamatannya perlu dipertanyakan. Memang mungkin saudara berkata, lupa. Siapa di dunia ini yang punya kasih agape? Tidak ada memang. Kita semua adalah produk dari dosa yang cenderung egois, cenderung untuk melakukan semuanya untuk kepentingan diri, merusak. Itulah warna hidup kita sebelum kita percaya Tuhan. Kita semua tidak punya kasih yang namanya kasih agape. Tapi pada waktu kita percaya Tuhan, saat itu Roh Kudus mulai menanam di dalam diri kita benih namanya kasih. Makanya Galatia 5 mengatakan buah roh yang pertama dikatakan kasih. Kasih itu produk Allah waktu saudara dan saya diselamatkan dan kita terus digarap melalui proses rahmat, damai sejahtera
sampai kita menghasilkan kasih dan terus hidup dalam kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang namanya keselamatan. Nah saudara, sekarang kita masuk, karena kalau kita mempelajari dalam surat Yudas, seperti kalau Bapak Ibu ingat tema surat Yudas itu adalah mempertahankan iman, berjuang mempertahankan iman. Khususnya menghadapi apa? Hal-hal yang sifatnya pengajaran sesat dan segala macamnya. Maka meskipun kita ada dalam keselamatan, kita harus jaga. Maka dari itu, hari ini kita akan coba masuk dalam segitiga yang ketiga. Dan saya mulai dengan kata awas. Karena ini kalau tidak hati-hati, itu bisa merusak keselamatan, merusak iman kita. Dan surat Yudas memunculkan, saudara-saudara. Yang menarik kalau kita pelajari dalam surat Yudas, segitiga atau tiga hal itu dimunculkan berulang-ulang. Termasuk dalam kaitannya dengan apa yang perlu kita awasi, hati-hati. Jangan sampai keselamatan kita, jangan sampai iman kita runtuh. Nah, Yudas menjelaskan ini yang saya sebut sebagai segitiga ketiga yang merusak keselamatan atau merusak amin kita. Ada 3 yang dijelaskan di dalam surat Yudas yang merusak iman, keselamatan. Yang pertama adalah Kain. Yang kedua adalah Bileam. Dan yang ketiga adalah Korah. Itu kita bisa baca di dalam Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya, surat Yudas menjelaskan hati-hati, celakalah mereka. Maka kita perlu, ya apalagi di akhir zaman ini kita menghadapi berbagai macam hal yang memang sekali lagi salah satu kelebihan dengan adanya online kita bisa menemukan begitu banyak hal yang baru. Sangat banyak sekali kita mau eksplorasi macam-macam jenis ibadah, jenis model kekristenan, jenis iman. Tapi kita perlu hati-hati. Karena kita sedang menghadapi masa di mana kuasa jahat, penyesatan itu terus ingin mendesak. Dan Yudas mengingatkan, ada 3 yang bisa merusak keselamatan iman kita. Yang pertama dikatakan karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jalan Kain. Saudara, waktu saya merenungkan ini, jujur saja saya belum membahas atau menggali secara pribadi sebelumnya, secara mendalam. Kenapa? Kain dikaitkan dalam kaitannya dengan merusak keselamatan. Ternyata saudara, setelah saya merenungkan, menggali dan saya minta petunjuk dari Roh Kudus, saya menemukan bahwa Kain itu bukannya sekedar pribadi yang membunuh adiknya Habil. Tapi Kain bagi kita perlu mengerti ini sebuah aliran. Saya sebut makanya dengan sebutan Kainisme. Kenapa pakai kata isme? Karena ini sebuah aliran yang nyata yang juga mewarnai bukan hanya kehidupan dunia tapi kehidupan gereja saat ini. Kita akan belajar apa sebenarnya ciri-ciri dari ibadah model Kain ini. Supaya kita juga hati-hati dalam hidup kita. Baik kita sebagai para pemimpin pada waktu kita mengelola gereja, mengelola ibadah. Jangan sampai ada yang namanya model Kain. Aliran, saya sebut aliran karena ini sudah mewarnai sebagian bahkan kekristenan. Walaupun kalau kita baca dalam Kejadian 4, sepertinya ceritanya sederhana. Tapi Tuhan tunjukkan saya, waduh. Ternyata Kain ini bukan hanya sekedar pribadi yang membunuh adiknya. Tapi ini sebuah aliran. Aliran yang mewarnai bukan hanya dunia. Tapi gereja juga. Maka kita perlu hati-hati. Kita perlu introspeksi dan evaluasi.
apakah kehidupan ibadah, iman, dan gereja kita sudah mulai dimasuki dengan jalan Kain tadi, aliran Kain ini? Apa saja sebenarnya yang menjadi ciri-ciri ibadah atau mungkin pelayanan model Kain? Saudara, yang pertama saya temukan bahwa ibadah model Kain ini adalah di mana setiap orang beribadah menurut kebenaran sendiri. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai 5, tolong dibacakan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Iya, saudara lihat, yang pertama adalah Kain beribadah, tapi pakai kebenaran sendiri. Pakai pikiran sendiri. Makanya ini saya pakai judul tadi, Carpe Diem. Ibadah, melayani, menjadi orang Kristen, tapi bukan ukurannya firman Tuhan, standarnya Tuhan, tapi standarnya diri. Waktu itu dia dengan adiknya mempersembahkan korban. Memang Kain dia adalah seorang petani. Lalu dia mempersembahkan apa yang dia punya dari hasil tanah, hasil pertaniannya. Lalu Habil, memang dia seorang peternak, dia memberikan korban, dikatakan anak sulung. Lalu ayat 5 mengatakan Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau kita mempelajari, saya yakin Kain dan Habil juga sudah diceritakan oleh ayah ibunya Adam Hawa. Bahwa yang namanya korban itu selalu ada yang namanya darah yang tercurah. Itu dibuktikan dengan pasti ayah ibunya secara lesan bercerita, kami orang tuamu salah di hadapan Tuhan. Sehingga kami diusir dari Taman Eden. Dan untung Tuhan menyelamatkan dengan cara apa? Pasti Adam Hawa cerita, waktu itu kami awalnya menutupi diri kami dengan daun-daunan. Tapi Tuhan buat yang lain, memotong binatang untuk bisa memakaikan kami pakaian yang baik. Ini simbol. Kalau kita mempelajari terutama teologi perjanjian lama, jelas sekali bahwa yang namanya korban yang menyelamatkan, yang menjadi bayangan Tuhan Yesus adalah korban yang harus ada pencurahan darah. Tapi Kain berpikir, loh saya kan petani. Punya saya adalah hasil pertanian. Ya saya serahkan sendiri. Ini yang saya punya. Padahal itu bukan kehendak Tuhan, jelas sekali. Kalau kita baca maka dari itu ibadah yang menurut kebenaran sendiri adalah ibadah yang tidak dengan iman. Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 4 sampai dan 6. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, iman. Habil mempersembahkan korban dengan iman. Apa itu iman? Kalau kita baca dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah bukti yang pertama dari hal-hal yang tidak kelihatan. Dan itu ada di dalam mana sekarang? Firman Tuhan. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 10, iman itu dimulai dengan mendengar firman. Jadi kalau orang hidup dalam ibadah yang benar, dia harus hidup dengan iman.
Dan iman itu artinya apa? Apa yang dikatakan oleh firman yang menjadi kehendak Allah, itu harus menjadi pedoman. Sedangkan Kain tidak, dia berkata, loh saya ini kan petani, terserah dong saya mau persembahkan. Padahal itu bukan kehendak Tuhan, bukan polanya mempersembahkan korban. Kalau sudah baca dalam perjanjian lama, misalnya pada waktu Nuh pun setelah dia keluar dari yang namanya Bahtera bersama dengan keluarganya, dia mempersembahkan bukan buah-buahan atau yang lain, tapi kambing domba. Dan itu terus konsisten. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pertama. Bukankah ini yang terjadi juga dengan pola gereja atau pola ibadah sekarang ini? Dengan berbagai macam alasan orang masukkan kebenarannya sendiri yang bukan kebenaran Tuhan. Misalnya sekarang yang sedang tren, terutama di negara-negara barat, pernikahan yang tidak normal. Jelas sekali Alkitab itu mengatakan itu bukan kehendak Tuhan. Tapi dipaksakan. Dan ini bukannya diterima oleh gereja-gereja yang mungkin kecil dan sederhana, gereja-gereja besar. Saudara yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak macam yang lain, mungkin tradisi, pola-pola yang lain yang sebenarnya bukan ibadah yang memperkenalkan Tuhan, tapi dipaksakan. Saudara yang dikasih Tuhan, model Kain adalah model ibadah, pelayanan, gereja yang tidak dengan iman, tidak sesuai dengan firman. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, ibadah model Kain adalah ibadah dengan hawa nafsu. Dalam Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sudah lihat, Yakobus 4 menjelaskan tentang model sebuah ibadah. Kalau bicara soal ibadah, ya ini pasti ibadah yang dilakukan oleh orang yang menyebut dirinya Kristen. Buktinya apa? Berdoa. Tadi kita baca dalam ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga dikatakan. Tapi ibadah yang dilakukan itu didasari dengan apa? Dikatakan hawa nafsu. Bukankah ini model daripada ibadah Kain, saudara-saudara? Faktanya gara-gara hanya karena korban yang enggak diterima oleh Tuhan. Yang dicemburui siapa? Adiknya. Kalau cuma cemburu saja mungkin ya masih ya oke lah. Kok punya saya enggak diterima. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kalau kita baca dalam Kejadian pasal 4. Kain bahkan sampai membunuh adiknya sendiri. Coba Bapak Ibu, ibadah yang sebenarnya harusnya tujuannya baik, memuliakan Tuhan, tapi bisa berujung pada pembunuhan. Yang dibunuh bukan musuh, tapi adiknya sendiri yang jelas waktu itu disebut masih satu-satunya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bukankah sebenarnya orang kalau melayani Tuhan, beribadah, berkorban ke gereja, pasti punya tujuan yang baik. Tapi faktanya yang terjadi dengan Kain tidak. Dia beribadah tapi hawa nafsunya ini, ambisinya ini masih. Sehingga apa yang terjadi? Bukannya ada kedamaian, sejahtera, tapi tadi itu konflik, iri hati, bahkan dikatakan membunuh, bertengkar,
berkelahi. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya kadang-kadang kalau kita merenungkan salah satu doa yang belum terjawab dari Tuhan Yesus, itu doa apa? Dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa, jadikan kami satu. Tuhan berdoa, Bapa, jadikan mereka satu. Seperti kami, Bapa dan aku satu. Kadang-kadang saya pernah satu kali karena ada urusan berkaitan dengan salah satu staf sekolah yang memang misioneri. Saya dipanggil di Polresta waktu itu untuk ditanya siapa yang melayani dan macam-macam. Tapi ujung-ujungnya ini yang tidak enak, saudara-saudara. Bapak Kapolres bilang kepada saya, Pak, tolong ya Pak, Bapak kan pendeta. Saya pesan, tolong Pak ya, coba kalau gereja itu diusahakan yang rukun. Waduh, saya malu sekali saudara-saudara, karena Bapak Kapolresnya bilang demikian. Coba lihat Pak, gereja itu sedikit-sedikit pecah, sedikit-sedikit konflik, sedikit-sedikit ribut. Coba diusahakan yang rukun Pak. Saya diam, saya hanya bilang, iya Pak. Tapi itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kadang-kadang, kenapa yang namanya ibadah, melayani, yang namanya memberi untuk Tuhan, seperti yang terjadi dengan Kain. Tapi ujungnya bisa terjadi pertengkaran, cemburu, iri hati, bahkan yang lebih menyedihkan lagi, satu orang yang namanya adik kandung sendiri mati. Mulainya dari ibadah. Bukan dari misalnya mungkin perebutan wilayah. Enggak. Mulai dari ibadah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu introspeksi setiap kita. Apakah kita sudah memiliki ibadah yang benar? Atau kita hanya menuruti nafsu kita sendiri? Dan ini yang terjadi dengan Kain. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat cara ibadah Kain, ciri yang ketiga yang saya temukan model Kain adalah di mana Kain sebenarnya sedang berpusat pada diri sendiri bukan Tuhan. Dalam Filipi 3 ayat 18 dan 19 dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya. Paulus pun mengingatkan kepada jemaat Filipi, ada orang-orang bahkan dia bilang seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Ada banyak orang yang kelihatannya melayani, yang kelihatannya beribadah menjadi orang percaya tapi menjadi seteru salib Kristus. Kenapa? Paulus berkata, karena Tuhan mereka ialah perut mereka. Mereka hanya tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, ini model Kain. Seharusnya Bapak Ibu kalau betul-betul Kain itu ibadah berpusatkan pada Tuhan. Waktu korbannya gak diterima, dia kan perlu introspeksi sendiri. Kenapa dia tanya Tuhan, Tuhan kenapa kok korbanku tidak diterima? Kurang apa? Tapi yang terjadi dia malah marah. Gak puas, buktinya dia malah dia lihat adiknya. Artinya apa? Sebenarnya Kain itu walaupun dia korban, tapi dia korban bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau mau menyenangkan hati Tuhan artinya apa? Dia harusnya mengerti kalau gak diterima, tanya yang lain kepada Tuhan. Tuhan, korban apa yang supaya aku terima? Apa yang kurang dari aku? Ini tidak, saudara-saudara. Korban yang gak diterima,
Marah dia, yang jadi korban malah adiknya sendiri. Saudara, bukankah kadang-kadang dalam kehidupan gereja ada orang-orang seperti ini? Mereka melayani, tapi orientasinya justru diri sendiri. Saya pernah dengar ada orang bilang begini, dia pemain musik yang baik, saudara-saudara. Satu kali dia bilang, aku gak mau melayani. Loh, kenapa? Gak suka sama orang itu. Lain kali diajak, ayo ngiringi paduan suara. Gak mau. Aku gak sedang pengen melayani. Loh, saudara, kalau kita melayani Tuhan, itu kan ukurannya bukan kita. Makanya kadang-kadang ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi waktu kita melayani. Mungkin kita tidak diterima. Bagaimana? Marah enggak? Tersinggung enggak? Itu kelihatan Bapak Ibu. Bahwa sebenarnya pusat ibadah itu diri sendiri atau Tuhan. Kalau pusatnya diri sendiri pasti ukurannya apa? Saya dapat baik, saya dapat. Kalau saya kurang rugi, akhirnya mulai tidak mau. Kan sebenarnya bukan demikian. Kalau namanya melayani Tuhan, beribadah, itu ukurannya Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak suka, harus kita perbaiki. Tidak ada urusan dengan yang lain. Rasul Paulus prihatin sekali, dia bilang ada orang-orang yang ternyata melayani tapi masih seteru salib. Kenapa? Tuhan mereka sebenarnya bukan Tuhan tapi perut mereka. Makanya kita juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan harus jaga integritas. Karena bagaimanapun kami hamba-hamba Tuhan melayani itu bergantung pada berkat Tuhan. Kita tidak boleh, waduh kalau saya dihargai, saya semangat melayani. Kalau saya dapat banyak, saya akan perhatikan. Tidak boleh. Karena sekali lagi kita melayani dalam melayani Tuhan. Ukurannya adalah Tuhan. Jangan sampai hal yang kaitan dengan pribadi ini tersangkut. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang terjadi dengan Kain. Sehingga model seperti ini adalah ibadah yang tidak kudus. Pasti tidak memperkenan Tuhan. Sehingga tidak heran Tuhan bukan saja tidak menerima persembahan Kain. Tapi dikatakan Kainnya sendiri juga tidak diterima karena hidupnya itu tidak benar. Kejadian 4 ayat 5-7 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, saudara, ibadah yang hanya berpusat pada diri sendiri, tidak dengan iman, pasti itu adalah ibadah yang tidak kudus. Sehingga tidak heran, saudara-saudara, Tuhan berkata, aku bukan hanya tidak menerima persembahan, dirimu juga tidak terima karena sikapnya tidak kudus. Dan kalau bicara soal kekudusan itu artinya apa? Itu dimulai dari hati yang tulus, hati yang benar. Sampai Tuhan bilang, apakah mukamu tidak bersilu? Melayani Tuhan, di hadapan Tuhan, bisa marah sama Tuhan. Sampai Tuhan bilang, jika engkau berbuat baik, enggak perlu kamu marah. Enggak perlu kamu jengkel. Tapi kalau kamu tidak berbuat baik. Dan ternyata Kain memang tidak berbuat baik. Kehidupan ibadahnya tidak kudus. Karena hatinya tidak benar. Kadang-kadang ada orang berpikir,
Kalau dengan Tuhan itu yang penting kan persembahannya. Saya pernah mendengar Bapak Ibu, bahkan melihat sendiri bukti. Ada seorang, ya saya tidak sebutkan dari mana dan seperti apa. Orang itu memberi persembahan kepada satu lembaga Kristen. 3 kilo emas. Dan gara-gara 3 kilo emas itu terbangun sebuah gedung yang baik, megah. Yang bisa menunjang pelayanan lembaga tersebut. Saya waktu dengar, waduh. Ini kejadian bukan baru-baru ini ya. Sudah cukup lama. Saya pikir siapa orang ya kok bisa sampai memberi. Kan jarang. Akhirnya saya coba tanya sana tanya sini. Ternyata dia orang Kristen ke gereja. Tapi Bapak Ibu hidupnya tidak ada pertobatan. Di lingkungannya orang ini sering disebut Om Senang. Istrinya disebut Tante Girang. Sudah mengerti maksudnya. Hidup dunia malamnya aduh luar biasa. Saudara, coba kalau kita manusia menerima persembahan yang sedemikian besar, kita pasti akan hormat, angkat topi dengan orang tersebut. Tapi ternyata motivasi dalam memberi persembahan itu salah. Hidupnya tidak benar. Mungkin dia pikir Tuhan itu seperti, pokoknya saya kasih banyak, saya seperti apa, Tuhan pasti nggak tahu. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan itu mengerti dan menerima mulai dari hati kita. Seperti Kain. Dia mempersembahkan hasil pertaniannya. Kita tidak tahu sejumlah berapa. Tapi pasti cukup banyak kalau dinilai. Tapi Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Karena apa? Karena hatinya tidak benar. Hatinya tidak kudus. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita perlu jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen seperti Kain. Itu yang pertama Bapak Ibu. Dari aliran Kain saya menemukan model Kain adalah di mana dia beribadah, dia melayani, dia bergereja berdasarkan kebenaran-kebenarannya sendiri. Carpe Dewi. Sehingga tidak memperkenalkan Tuhan. Kemudian yang kedua saya lihat aliran Kain ini adalah dari kebenaran di mana dia membunuh Habil. Kejadian 4 ayat 8 sampai 10. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Saudara yang dikasih Tuhan, saya merasa waktu saya merenungkan ini, dalam kehidupan bergereja pun atau kekristenan di dunia ini, ada aliran yang namanya aliran Kain. Ini mewakili aliran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita pelajari dalam sejarah gereja saja Bapak Ibu, justru aliran-aliran Kain ini yang justru menghambat, merusak, bahkan mematikan aliran model Habil. Maka saya katakan ibadah pola Habil itu adalah gambaran dari hidup kekristenan yang benar. Selalu memang kita harus akui di dunia ini selalu ada yang namanya terang dan gelap. Plus minus, benar dan jahat. Dan yang tidak benar ini selalu mencoba untuk mematikan. Kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah gereja, kita akan menemukan begitu banyak fakta. Bagaimana justru orang-orang Kristen itu dibunuh atau dihambat, dihalangi. Bukan oleh orang-orang yang
dalam tanda kutip memusuhi atau musuh, tapi justru di orang-orang sendiri. Makanya Yudas mengingatkan waktu itu kepada jemaat melalui tulisannya, hati-hati. Karena mulai masuk orang-orang yang kelihatannya baik tapi merusak. Rasul Paulus pun pada waktu dia mau pindah meninggalkan Efesus, dia berpesan kepada penatua-penatua Efesus. Ini pesannya dalam Kisah Rasul 20 ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ya, Paulus sendiri mengerti kalau aku pergi nanti, Paulus sudah bilang nanti akan masuk serigala-serigala. Untuk apa? Bisa menghancurkan. Ini juga yang menjadi warna dari surat Yudas. Kenapa Yudas kalau kita baca dalam ayat 3 dikatakan sebenarnya aku mau menulis tentang hal-hal keselamatan kita bersama. Itu tujuan awalnya Bapak Ibu waktu dia mau menulis surat Yudas. Tapi dia bilang, tapi karena dia melihat hal yang mendesak apa? Terjadi penyesatan di mana guru-guru palsu mulai merusak kehidupan gereja. Dia bilang, aku terbeban untuk menulis surat ini. Supaya apa? Dia berkata, supaya kamu berjuang mempertahankan iman. Karena ada orang-orang guru penyesat masuk merusak. Saudara yang dikasih Tuhan, aliran Kain adalah model di mana bukan hanya kebenaran sendiri, faktanya saudara. Coba kita lihat, kadang-kadang saya merenungkan, andai kata nanti di Indonesia, ya muncul gerakan-gerakan liberalisme yang sudah terjadi di negara-negara barat. Coba saudara perhatikan di negara barat sekarang. Siapa yang menentang gereja? Orang-orang Kristen yang benar, hamba-hamba Tuhan yang pasti pegang kebenaran. Justru juga yang menyebut mungkin dirinya Kristen. Tapi menurut kebenarannya sendiri tadi. Mereka yang menuntut, memenjarakan. Kadang-kadang saya membayangkan mungkinkah di Indonesia itu terjadi. Kalau itu pun terjadi, saya berpikir saya siap. Untuk bahkan masuk penjara karena memegang kebenaran. Dan yang menentang bukan orang-orang yang disebut musuh atau yang melawan. Tidak. Justru orang-orang yang namanya termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang menyebut dirinya Kristen. Aliran Kain selalu dalam fakta sejarah tiap masa selalu justru yang menjadi penghambat, yang menjadi penentang, yang justru menghancurkan kebenaran. Dan itu sebuah kebenaran yang tidak pernah berubah sampai Tuhan datang dan dalam kekekalan. Karena apa? Karena Allah dengan pengikutnya yang benar itu mewakili di satu sisi. Iblis dengan sisi yang lain mewakili. Selalu mencoba untuk menghancurkan. Saudara yang dikasih Tuhan. Maka dari itu kita perlu jaga dan mengerti. Dan yang ketiga yang saya temukan saudara-saudara. Apa yang menjadi ciri-ciri aliran Kain itu. Ini yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Meninggalkan hadirat Allah. Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya kutip dikatakan begini, demikianlah Kain meninggalkan hadirat Tuhan dan berdiam di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ini yang fatal Bapak Ibu dari ibadah model Kain. Kalaupun Kain waktu itu dia berdosa, memang membunuh. Tapi waktu dia masih mau rela hidup di hadapan Tuhan, tidak meninggalkan hadirat Tuhan, maka dia masih punya kemungkinan untuk mendapatkan anugerah dan belas kasihan. Tapi yang terjadi setelah dia ditolak persembahannya, dia bunuh dan Tuhan memang mengutuk dia. Akhirnya dia memutuskan untuk
pergi dari hadapan Tuhan. Dia meninggalkan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai gereja perlu berhati-hati dalam setiap hidup kita Bapak Ibu. Karena apa? Ini yang harus kita jaga sebagai gereja dalam ibadah. Jangan sampai apa? Meninggalkan hadirat Allah. Kita akui Bapak Ibu, sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, dengan menghadapi disrupsi, ya gangguan, entah dengan adanya teknologi ditambah dengan pandemi ini kan, misalnya kita gereja harus berubah menjadi gereja hybrid atau gereja online atau macam-macam. Lalu ditambah lagi kita sekarang dituntut menghadapi generasi yang macam-macam, katanya kan para pakar membagi generasi ini dengan berbagai macam istilah. Ada generasi baby boomer ya kan, ada generasi alpha, ada generasi apalagi Z lah, generasi milenial. Masing-masing punya kebutuhan untuk dijawab. Dan harus diakui di satu sisi kita sebagai gereja, sebagai anak Tuhan perlu memiliki pemikiran yang terbuka. Punya paradigma yang baru. Bahwa yang namanya pelayanan hidup bergereja harus inovasi, ada inovasi. Harus kreatif ya kan. Sehingga kadang-kadang saya lihat ada gereja-gereja yang untuk mengikuti katanya segmen pasarnya adalah milenial dan seterusnya. Gereja yang tadinya terang, semua ditutup menjadi gelap, hitam, ya tidak lebih dari klub malam ya kan. Kenapa? Segmen yang harus dijangkau. Oke, semua itu kita memang perlu renungkan, diskusikan, supaya pelayanan kita menjadi pelayanan tetap kontekstual yang bisa menjawab dan menjangkau generasi-generasi yang berbeda-beda dengan kebutuhannya. Tapi saya ingin belajar bersama saudara malam ini melalui Kain. Kenapa Kain fatal hidupnya? Karena dia meninggalkan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai gereja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita perlu kreatif, inovatif, kita perlu kontekstual. Tapi jangan sampai kita terjebak dengan hal-hal yang sifatnya sebenarnya penunjang. Tapi itu membuat kita kehilangan hal yang utama dalam ibadah. Yaitu apa? Hadirat Tuhan sudah tidak ada lagi dalam ibadah. Saudara, bukankah kadang-kadang fakta itu terjadi? Karena kita begitu fokus dengan hal yang sifatnya penunjang tadi itu. Sebenarnya itu kan metode-metode yang tiap kali bisa berubah. Tapi kadang-kadang metode dan hal yang sifatnya penunjang menggeser kita, membuat kita terjebak dan akhirnya kita kehilangan esensi yang utama yang namanya ibadah. Yaitu masuk dalam hadirat Tuhan. Hal utama dalam gereja harus tetap kita jaga. Hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang harus diakui mungkin kita sebagai para pemimpin, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kadang-kadang tergoda, nanti gimana kalau gereja ini sudah terbiasa online. Lalu nanti setelah semua normal, bisa gak mereka kembali ke gereja? Saya pun sempat bergumul berkaitan dengan hal ini. Saya berpikir nanti setelah fase pandemi, lalu apakah mereka akan kembali ke gereja? Mungkin tidak. Lalu bagaimana? Tapi kita perlu diingatkan bahwa hal yang terus kita harus jaga dalam setiap ibadah kita, persekutuan kita, apapun bentuknya, itu jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Waktu hadirat Tuhan itu masih ada dan utama dalam hidup kita, saya yakin itu menjadi daya tarik utama. Makanya kita harus terus berdoa dan meminta tiap kali ibadah yang kita jalankan, tiap kali pelayanan kita lakukan,
Setiap kali gereja kita kembangkan, hal yang utama yang harus terus ada, yaitu di mana hadirat Tuhan itu nyata. Mungkin kita berkata, caranya gimana Pak? Buktinya apa kalau seorang itu sedang hidup di dalam hadirat Tuhan? Kalau secara pribadi, bukti bahwa seorang hidup di dalam hadirat Tuhan adalah dia hidup takut akan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 12 dan 13 dikatakan, Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. ya, saudara, sebagai pribadi kita jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Tandanya apa? Kalau seorang itu sedang hidup di dalam hadirat Tuhan. Memang kalau bicara soal hadirat Tuhan itu bukan hanya di gereja. Tidak Bapak Ibu. Karena di gereja sebagian kita ke gereja hanya 1 minggu 1 kali. Itu pun cuma 2 jam, 1,5 jam. Jadi kehidupan yang terus di dalam hadirat Tuhan itu terus nyata dalam keseharian kita. Di rumah, tunjukkan bahwa kita ada di dalam hadirat-Nya. Di kantor, tempat pekerjaan, di sekolah, di perjalanan. Tandanya apa kalau kita sedang hidup dalam hadirat Tuhan? Yaitu kalau kita takut akan Tuhan. Tuhan itu maha tahu, maha hadir. Ada pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Itu kan untuk manusia. Tapi kalau Tuhan tahu sampai ke dalam hati kita, mari kita terus belajar. Jangan sampai meninggalkan hadirat Tuhan. Tapi kita terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Lalu juga ibadah kita, saudara-saudara, kita harus menjadikan fokus. Di dalam Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Juga Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ya, datanglah di hadapannya hadirat-Nya. Saya berdoa kiranya gereja kita juga jangan sampai meninggalkan ini. Saya yakin kalau entah kapanpun pandemi online, kalau setiap ibadah yang kita jalankan ada hadirat Tuhan yang nyata, itu menjadi daya tarik. Karena waktu hadirat Tuhan itu nyata, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Nya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan itu menjadi daya tarik. Dan ini harus menjadi model ibadah kita. Jangan sampai seperti Kain. Kain meninggalkan hadirat Tuhan. Nah ini gereja akhir zaman. Saya khawatir, saya prihatin. Di satu sisi, walaupun sisi lain kita memang sekali lagi harus inovatif, kreatif. Tapi ini bisa menjebak kita untuk kita kehilangan yang paling utama yang namanya ibadah, hadirat Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama. Juga Bapak Ibu yang di rumah atau dimanapun. Kita menyanyikan hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Biar setiap kita terus diingatkan bagaimana pola pelayanan, ibadah dan kehidupan bergereja kita. Apakah sudah dimasuki dengan pola Kain?
Kita nyanyikan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh. Hadir di bait kudusnya, mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Ya Tuhan, biar Engkau selalu hadir. Biar kami semua terus mencari wajah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Amin. Kita menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, ya Tuhan. Oh haleluya. Biar setiap kami ada di dalam hadirat Tuhan. Oh haleluya. Ku tersungkur menyembah-Mu, nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar, penuhi bait-Mu. Ku tersungkur menyembah-Mu, nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami menyembah-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh Rabba Sekiri Alabatakara Labayara, oh Ratakara Labayara Labaya Sekiri Alabayara, oh Ratakara Labayara Sekiri Alabayara. Haleluya, kirala bayara, Yesus Tuhan, kirala bala 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 was, oh rata karala baya serere kerere, oh rata karala bayara laba. Biar setiap umat-Mu menyembah-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu menyembah di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh ya Tuhan. Oh rara basirere. Oh
Terima kasih ya Tuhan. Biar malam hari ini setiap kami diingatkan dan diajar, supaya kami menjaga hidup kami benar, keselamatan kami, iman kami, supaya kami tidak ikut jalannya Kain. Tolong kami Tuhan, supaya kami setiap umat-Mu terus ada dalam jalan kebenaran. Dan juga setiap kali kami hidup di hadirat-Mu Tuhan. Di gereja, di rumah, di tempat kerja. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami semua, jemaat-Mu yang sudah menyimak kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami juga terus berdoa untuk Bapak Gembala kami. Engkau yang akan memulihkan sampai betul-betul sempurna. Kami percaya. Terima kasih. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menyebut kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.